Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i dengan karyanya yang berjudul Ar-Risalah pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, apa hukuman jika membunuh orang?" Sang imam pun menjawab bahwa membunuh orang adalah perbuatan haram yang dilarang agama, yang pelakunya tidak dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa hari kemudian, ada orang yang bertanya lagi kepada Imam Syafi'i tentang pertanyaan yang sama. Kemudian Imam Syafi'i menjawab bahwa membunuh adalah perbuatan dosa, akan tetapi pelakunya bisa mendapatkan ampunan Tuhan apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh. Murid Imam Syafi'i pun terheran-heran dengan gurunya ini. Bagaimana mungkin pertanyaan yang sama dijawab dengan dua jawaban berbeda? Yang satu pelakunya tidak akan dimaafkan dan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan yang satunya bisa mendapatkan ampunan. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Wahai muridku, tahukah engkau bahwa orang yang pertama yang menanyakan ini sedang menaruh dendam dan ingin melakukan pembunuhan? Makanya saya jawab dengan tegas bahwa pelaku pembunuhan tidak akan dimaafkan dan akan dimasukkan dalam neraka. Dengan jawaban ini, semoga orang itu tidak akan melakukan pembunuhan." Sedangkan orang kedua yang menanyakan ini adalah orang yang pernah membunuh orang, sehingga saya jawab bahwasanya pelaku pembunuhan akan tetap mendapatkan ampunan asalkan mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan jawaban ini dia mau bertaubat dan mengerti bahwasanya ampunan Allah itu maha luas. Kemudian muridnya bertanya lagi, "Wahai guru, dari mana engkau bisa mengetahui hal itu?" Maka Imam Syafi'i menjawab, "Saya melihat dari sorot matanya." Ternyata, dalam memberikan fatwa ini, Imam Syafi'i tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih saja, akan tetapi juga menggunakan ilmu firasat, yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk membaca karakter seseorang dengan melihat anggota tubuhnya. Walaupun cerita mengenai ilmu firasat ini masyhur, akan tetapi Imam Syafi'i tidak membukunya dalam sebuah buku. Imam Syafi'i hanya membukukan ilmu yang berkaitan dengan agama saja, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Sedangkan ulama yang membukukan ilmu firasat ini adalah Imam Ar-Razi dalam kitabnya yang berjudul Al-Firasat Daliluka ila Makhrifatil Ahlakinas. Dalam dunia modern, ilmu firasat dinamakan dengan ilmu fisiognomi. Yang lebih menarik adalah ada naskah Nusantara yang mencatat secara apik mengenai ilmu firasat Imam Syafi'i ini. Penulis menemukan ada dua naskah yang merekam ilmu firasat Imam Syafi'i ini. Naskah pertama dengan judul Wirasat Sapi'i, dan naskah kedua berjudul Pirasating Sujalma Mijwah Katurangganing Wanita. Naskah pertama ini merupakan koleksi Perpustakaan Nasional dengan nomor panggil BR8. Naskah ini menggunakan bahasa Jawa dan beraksara Arab Pegon. Dalam naskah ini bisa kita temukan ilmu firasat Imam Syafi'i untuk mengetahui karakter seseorang, baik itu perempuan ataupun pria. Naskah ini memberikan informasi yang cukup detail mengenai karakter seseorang dilihat dari wajahnya. Ada 8 aspek dalam wajah yang perlu dicermati untuk bisa menilai karakter seseorang, yaitu bentuk kepala, rambut, dahi, alis, telinga, mata, hidung, dan bibir. Setiap bentuk dari 8 aspek ini akan menunjukkan karakter yang berbeda. Agar lebih mudah, penulis sajikan salah satu aspek dari 8 wajah tersebut, yaitu aspek hidung. Hidung panjang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki watak yang tidak karuan. Hidung tebal merupakan bahwa orang tersebut pintar bercerita dan memainkan retorika kata-kata. Irung kandel ing antara kang ireki tandane sugih cerita. Hidung lebar menandakan bahwa orang tersebut suka khawatir. Irung jembar lang-langen nireki. Hidung agak menjorok ke dalam menunjukkan bahwa orang tersebut senang dalam syahwat.
Irung kalungsur asing ing syahwat. Hidung yang lebar ujungnya mancung menunjukkan bahwa orang tersebut suka berbohong. Irung kang jembar pucuke iku tondo gedabus. Hidung yang berukuran sedang menunjukkan orang tersebut memiliki perilaku yang baik. Irung sedeng pertondo becik. Sedangkan naskah kedua merupakan koleksi dari perpustakaan Museum Kirti Griya Taman Siswa Yogyakarta dengan nomor panggil MTS.DKG.BB.1073. Naskah ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa Krama, dan dengan menggunakan aksara Jawa. Dalam naskah ini diceritakan banyak kisah tentang Imam Syafi'i dalam menerapkan ilmu firasatnya. Di antaranya Imam Syafi'i bisa menjelaskan 2 anak dari seseorang perempuan, bahwa anak perempuan tersebut yang satu adalah hasil pernikahan yang sah dan yang satunya adalah sebab zina. Dalam naskah ini juga diceritakan ketika Imam Syafi'i sempat merasa bimbang karena ilmu firasat yang dimiliki meleset untuk mengetahui karakter seseorang. Akan tetapi pada akhirnya memang benar bahwa ilmu firasat Imam Syafi'i itu tepat. Menurut hemat penulis, bahwa ilmu firasat itu berasal dari ilmu titen atau ilmu pengamatan dengan menggunakan landasan kaidah fikih. Dengan menggunakan landasan kaidah fikih al-adah muhakamah, adat bisa dijadikan hukum. Artinya, ilmu ini diterapkan kepada banyak orang sehingga muncul suatu kesimpulan atau adat bahwa orang yang memiliki hidung panjang akan memiliki karakter ini, dan yang memiliki hidung pendek akan memiliki karakter itu. Dalam naskah ini diterangkan bahwa untuk mengetahui karakter seseorang harus diperhatikan 18 aspek. Berbeda dengan naskah pertama yang hanya menyebutkan 8 aspek saja. Ke-18 aspek ini adalah dimulai dari bentuk kepala, rambut, bulu, dahi, alis, telinga, mata, hidung, bibir, gigi, dagu, suara, jenggot, leher, bahu, dada, perut, serta betis. Hal ini menunjukkan bahwa naskah kedua memberikan informasi yang lebih komprehensif dalam menerangkan ilmu firasat daripada naskah yang pertama. Dalam naskah kedua ini juga ditambah ilmu firasat untuk mengetahui karakter seorang perempuan. Bahkan bisa dikatakan naskah ini cukup informatif dalam mengabarkan karakter kaum Hawa ini. Tentu saja ya, informasi ini dari sudut pandang laki-laki yang bisa dinilai amat misogonis. Imam Syafi'i laki-laki bukan? Hal ini karena naskah ini menyajikan lebih dari 30 aspek untuk mengetahui karakter perempuan. Sebagaimana contoh naskah ini menuliskan, terjemahannya, kalau kuning badannya, rambut panjang dan lurus, serta di pucuknya lembut dan pekat, kakinya kurus kecil, itu istri yang baik, yang diucapkan selalu berupa pengetahuan yang benar, memiliki kelebihan yang disebut mutiara kencana. Dalam halaman 30 naskah ini juga menerangkan bahwa perempuan yang mempunyai kulit putih, banyak bicaranya, serta memiliki rambut lurus dan panjang, menunjukkan bahwa karakter perempuan yang banyak mendatangkan kenikmatan, banyak diberkahi Tuhan, serta khusyuk dalam beragama. Dan masih banyak aspek-aspek lainnya dalam naskah ini yang menggambarkan secara jelas karakter perempuan. Bahkan dalam salah satu kitab yang berjudul Fathul Izar, wajah perempuan pun juga menunjukkan bagaimana organ intimnya. Dalam kitab tersebut dituliskan, para ahli firasat berkata, bila mulut seorang wanita lebar, maka besar pula organ intimnya. Bila mulutnya kecil, begitupun juga dengan organ intimnya. Bila kedua bibir wanita tebal, maka tebal pula bibir organ intimnya. Dalam budaya patriarkis misogonis, cukuplah laki-laki yang bermodal ilmu ini untuk memilih perempuan yang mau dijadikan istrinya. Tapi apakah ilmu ini masih masuk akal sekarang? Apakah ilmu ini menghormati hak-hak perempuan untuk menerima atau menolak laki-laki, bahkan menolak kodrat perempuan menjadi istri, seperti Robiah al-Adawiyah?